Shalom saudara. Shalom. Haleluya. Hari ini kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Dia yang telah mati dan bangkit untuk kita semua. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Engkau yang telah mati bagi kami Tuhan. Dan saat ini Engkau bangkit Tuhan Yesus. Engkau yang ada bersama-sama dengan kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Dan kami mau meninggikan Engkau. Kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebab Kau Allah yang hidup. Engkau yang layak dipuji dan disembah. Inilah kami Tuhan. Kami datang padamu Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati setiap hati Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap pribadi Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Yesus Tuhan, ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu menebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Mari semuanya bangkit berdiri. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Kami sujud di depan tahta-Mu. Sujud di depan tahta-Mu. Taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu menebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih ya Bapa. Sungguh pengorbananmu luar biasa di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur pada saat ini ya Bapa. Kami menjadi orang-orang pemenang oleh karena Engkau hidup Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau rayakan Tuhan Yesus kebangkitan-Mu pada saat ini Tuhan. Dengan penuh sukacita Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau memuji Kau lebih lagi. Haleluya. Amin. Yang mau memuji Tuhan lebih lagi coba angkat tangannya. Mari sama-sama kita rayakan kebangkitan Tuhan. Amin. Haleluya. Rayakan. Rayakan. Yesus rayakan. Yesus rayakan.
di tempat duduk. Mari serukan Allah bangkit, Allah bangkit. Bersorak, sama bersorak, hey, Allah bangkit. Bernyanyilah, musuh dikalahkan, rumahnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat duduk. Allah bangkit, Allah bangkit. Bersoraklah, hey, Allah bangkit. Bernyanyilah, musuh dikalahkan, rumahnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Serukan Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat, Allah dahsyat, Allah dahsyat, Allah dahsyat, Allah dahsyat, oh Allah dahsyat, oh Allah dahsyat, Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat, amin saudara. Haleluya. Silakan duduk saudara. Haleluya. Engkau yang telah naik Tuhan, Engkau yang telah bangkit Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan Yesus memuliakan nama-Mu Tuhan, bersama-sama dan sehati Tuhan. Kami mau terus meninggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Kau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan
layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus, Dia yang akan bertata dan memerintah untuk selama-lamanya Tuhan. Hanya Engkau yang layak ditinggikan, diagungkan Tuhan. Terima kasih Bapa, segala pujian hanya bagi Engkau Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau memberkati hamba-Mu yang kami nyampaikannya Tuhan. Penuhi dia dengan Roh-Mu Tuhan, sehingga apa yang dia katakan Tuhan semuanya dari Engkau saja Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau Tuhan Yesus mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Puji Tuhan. Selamat Paskah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya kuasa kebangkitan memberikan kita kekuatan, iman yang semakin diteguhkan dan berdiri teguh dalam segala perkara. Puji Tuhan. Kalau nubuatan tentang Tuhan Yesus dari kelahiran, kematian, dan hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Saya percaya bahwa kebangkitan ini memberikan kita peneguhan iman dalam segala perkara. Tinggal satu nubuatan, kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kenapa saya harus sampaikan ini bahwa kelahiran, kematian dan kebangkitan harus disampaikan berulang-ulang dan berulang-ulang supaya kita tahu bahwa peristiwa kehidupan Tuhan Yesus itu bukanlah dongeng, tapi nubuatan yang digenapi sampai hari ini. Dan saya percaya dalam masa-masa penantian ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, Bapak Ibu dipersiapkan untuk menyambut Tuhan dalam kemuliaan yang kekal. Dalam penantian ini, hari-hari ini saya percaya bahwa banyak proses kehidupan yang kita hadapi itu tidak mudah. Butuh kekuatan iman, perlu penguasaan diri, perlu roh kerendahan hati, dan perlu untuk kuat tetap di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kalau kita tidak kuat, saya percaya kita tidak akan mampu berdiri sampai hari ini di tempat ini. Siapapun kita di tempat ini, hamba Tuhan, umat Tuhan, bahkan orang-orang yang di luar sana, saya percaya kalau tidak berharap kepada Tuhan untuk segala sesuatunya, tidak berpegang teguh pada Allah, tidak akan kuat mengalami banyak hal. Proses apa yang kita alami hari-hari ini? Tekanan apa yang kita alami hari-hari ini? Penghinaan, intimidasi, itu mungkin kita alami hari-hari ini. Berapa dari kita kuat? Mungkin kita akan berespon negatif untuk segala sesuatunya. Kita cari kambing hitam, kita menyalahkan orang lain. Tapi saya mau bilang dari tempat ini, proses kehidupan yang kita alami sebenarnya punya tujuan kemuliaan hanya bagi Tuhan, untuk memurnikan iman percaya kita, untuk menguatkan iman percaya kita, untuk membuktikan bahwa Allah itu ada dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak mengenal Allah dengan baik, kalau kita tidak mengenal Allah dengan luar biasa hari-hari ini,
kita tidak akan bersikap benar dalam banyak hal. Perilaku kita, segala sesuatu keputusan yang kita ambil itu akan melanggar kebenaran firman Tuhan. Pribadi itu dewasa atau masih anak-anak dilihat ketika dia bersikap terhadap orang lain. Itu tidak dinilai daripada pendidikan seseorang, tidak dinilai daripada umur seseorang. Tapi ketika orang itu bersikap dewasa dalam kehidupannya, dia akan banyak memberkati banyak orang. Tapi ketika umur dewasa, umur tua, bahkan pendidikan tinggi, tapi kalau tidak bersikap dewasa, akan menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Berapa orang yang terluka? Berapa orang yang mengalami kepahitan hari-hari ini? Karena perilaku kita, karena sikap kita, karena keputusan kehidupan kita yang tidak sesuai dengan firman Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kalau kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kalau kita menerima Dia sebagai Allah di sumber dari kehidupan kita, kalau kita percaya bahwa Dialah Allah yang berdaulat atas kehidupan kita harus taat pada firman Allah. Kita harus melakukan bagian kita sebagai anak-anak Allah. Gak muda, gak kecil, gak tua, bahkan anak-anak yang dalam kandungan paham tentang ini. Firman Allah selalu meneguhkan kita. Firman Allah selalu menguatkan kita. Firman Allah sebagai jawaban atas kehidupan umat Tuhan. Firman yang telah menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan banyak melakukan bagiannya. Sekarang apa bagian kita? Begitu ya, Bapak Ibu. Apa bagian kita? Apakah kita dengar firman kita langsung, ya firmannya itu aja, ya firmannya itu terus berulang-ulang. Tahukah Bapak Ibu firman Tuhan katakan, kita harus diajar berulang-ulang supaya kita paham dan mengerti apa itu firman yang disampaikan oleh hamba Allah. Anak-anak kecil yang nakal itu pun diajar berulang-ulang dengan hal yang sama. Apakah dia bosan? Apakah dia marah? Dia akan bertahap demi tahap, dia akan mengalami perubahan. Anak-anak saudara pun perlu didisiplin untuk banyak hal. Kalau anak-anak tidak disiplin, bagaimana dia tahu yang salah dan yang benar? Firman Tuhan banyak menyampaikan rambu-rambu kehidupan dalam kehidupan kita. Tidak menjamin kita hidup dalam gereja, datang ke gereja, rajin ke gereja, berdoa di dalam gereja, kita melakukan firman Allah. Tahukah Bapak Ibu, berapa banyak anak-anak Tuhan hidup dalam kegelapan, gak tahu ini sikap benar atau sikap tidak benar hari-hari ini. Nabrak sana, nabrak sini. Padahal Tuhan sudah memberi pegangan kehidupan firman Allah, jangan lakukan itu, jangan lakukan ini. Tapi kita juga tetap terus melanggarnya. Hari ini saya mau sampaikan, kasih karunia Allah ada dalam kehidupan kita. Jaminan keselamatan itu ada dalam kehidupan kita. Kita harusnya tahu sekarang kita tidak hidup dalam kegelapan lagi, tapi kita hidup terang dalam Allah sebagai Kristus Yesus di dalam kehidupan kita. Maka daripada itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Kristus telah bangkit dan mengubah cara berpikir kita, hati kita, dan kehidupan banyak orang. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya hidup kita tidak lagi hidup untuk diri sendiri, Bapak Ibu, tetapi untuk Dia
yang telah mati dan dibangkitkan untuk kita semua. Masalah, persoalan itu sebenarnya ujian iman dalam kehidupan kita. Masalah-masalah yang hadir kadang-kadang kita nggak kuat. Kita perlu lutut untuk duduk diam di hadapan Allah. Karena kekuatan kita datangnya daripada Allah, bukan dari kekuatan kita pribadi, lepas pribadi. Kalau mau jujur, masalah-masalah yang dihadapi hamba-hamba Tuhan itu berat. Kita salah bersikap pun kita jadi berat. Bukan nama kita jadi dipermalukan, tapi nama Tuhan yang dipermalukan. Kalau kita bersikap salah, orang-orang ada, ih hamba Tuhan, kok kayak gitu ya? Gitu ya. Kok ngalah-ngalahin anak-anak sekolah minggu? Saya kadang-kadang mau dengar itu ada apa? Anak rohani saya di sana. Orang itu loh kok berubah ya? Kok gitu terus? Padahal umurnya wis piro ya? Padahal dia Jawa Batak menurut Bapak Ibu. Bapak Ibu, bukan pribadi kita aja yang dipermalukan, tapi nama Tuhan yang dipermalukan. Sikap kita, ketindakan kita, keputusan hidup kita perlu dipertimbangkan, perlu difilter. Jangan asal ngomong doang untuk banyak hal hari-hari ini. Hati-hati. Percuma kita ngomong firman Tuhan di tempat ini. Percuma kita ngomong kebenaran di luar. Tapi perilaku kita, cermin hidup kita dibaca banyak orang. Ini yang perlu kita perhatikan, hati-hati. Sampai seorang hamba Tuhan berjaga-jaga di pintu ini loh, mulut bibir hambamu ini loh. Supaya kita berkata-kata, kita harus hati-hati hari-hari ini. Jangan sampai banyak orang terluka. Jangan sampai banyak orang yang hancur karena sikap pribadi kita yang tidak berkenan di hadapan Allah. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Kita menabur angin, kita menuai puting beliung. Bapak Ibu, hati-hati. Makanya hari-hari ini saya belajar banyak berdiam diri. Kenapa? Hari-hari ini bukan semakin baik, hari-hari ini semakin jahat. Hari-hari ini orang semakin banyak hal untuk dilakukan untuk menghancurkan orang lain. Bukan lagi pengikut Kristus, tapi pengikut daripada lawan daripada Kristus. Apakah kita anak-anak terang? Tergantung dari apa yang kita lakukan. Apa kita anak-anak Tuhan, status kita anak Tuhan atau hamba-hamba Allah yang benar, tergantung daripada kita berperilaku di muka bumi ini. Kalau kita katakan Yesus sebagai Tuhan, otomatis dia akan mengubahkan banyak hal. Yang diperlukan adalah apa? Ketaatan kita untuk turut ambil bagian dalam keselamatan itu. Ketaatan kita kepada Allah itulah yang membuat hidup seseorang mengalami perubahan yang seturut dari kehendak Allah. Jika kita bertanya apa sesungguhnya yang diinginkan Allah, adalah ketaatan. Jawabannya, sebagai anak Allah yang hidup dalam ketaatan, kunci mengalami perubahan adalah ketaatan. Kehidupan tidak pernah berubah tanpa satu kata ketaatan. Mari kita bangun kehidupan yang taat, sehingga hidup kita diubahkan oleh Tuhan. Kunci daripada perubahan kehidupan ini adalah ketaatan. Kunci daripada perubahan dalam segala sesuatu adalah ketaatan. Kalau kita tidak taat, kita akan mengalami kecelakaan hari-hari ini. Sampai hari ini Bapak Ibu dipelihara oleh Tuhan. Kita semua di luar biasa dipenuhi untuk banyak hal, bukan keinginan, tapi dipenuhi kebutuhanmu, dipenuhi kehidupanmu oleh karena Tuhan, karena kita taat kepada Allah. Kalau tidak taat, kita mengalami kehancuran. Semakin banyak kita tahu kebenaran, semakin kita mengerti tentang kebenaran, semakin banyak juga kita dituntut
oleh kebenaran itu untuk melakukan banyak hal. Jangan dengar masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Tapi tanamkan dalam hatimu sebagai anak-anak Tuhan bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Sebagai dasar firman Allah kita untuk hari ini, mari kita buka dalam 1 Petrus 1 ayat 7 dikatakan demikian. Maksudnya semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang panah, yang diuji kemurnian dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus menyatakan dirinya. Semua yang saya sampaikan awal itu adalah dengan maksud supaya imanmu diuji, dimurnikan, supaya apa? Kita memperoleh puji-pujian, kemuliaan Allah dinyatakan melalui kehidupanmu. Segala sesuatu yang layak ditinggikan akan ditinggikan dalam kehidupanmu. Dia akan melihat itu loh benar anak-anak Tuhan. Dia tahan uji, biar dicemooh oleh orang lain, biar ditindas, diderat dengan banyak hal, dia tetap kuat berdiri. Bukan fitnah, tapi kata berkat yang keluar, Tuhan berkati. Dia nggak tahu apa yang dilakukan, seperti Yesus ketika dia kayu salib begitu toh. Atau seorang Lazarus gitu. Tuhan ampuni dia. Dia nggak tahu apa yang dilakukan. Ucapkan kata demikian, firman yang diucap. Ketika kita makin ditekan, firman yang keluar. Itu kalau anak-anak Tuhan yang hidup dalam firman Allah. Semakin kita ditekan, firman Allah yang keluar, bukan kata balasan, ya. Anak Tuhan tidak akan membalas. Saya mau sampaikan, anak Tuhan akan memberkati orang-orang yang membalas mereka, yang menekan mereka, yang menindak mereka. Diberkati orang tersebut, diberkati anak itu, diberkati orang tua itu, begitu. Kata berkat yang keluar. Ini yang harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan yang mengalami perubahan dalam hidupnya. Kalau Yesus sebagai pusat daripada kehidupan orang tersebut, Bapak Ibu dan saya. Bapak Ibu, terus kemudian apakah ciri-ciri hidup yang telah diubahkan oleh Tuhan? Ciri-ciri yang pertama adalah hidup yang penuh dengan pengharapan. Coba kita buka dalam 1 Petrus, pada 1 Petrus tadi ayat yang ketiga dikatakan demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu penuh hidup yang penuh pengharapan. Kalau orang yang telah diubahkan, bukan transformasi ya Bapak Ibu, dari kupu-kupu ulat terus kupu-kupu enggak. Orang yang transformasi, dia mengalami perubahan dari sikap, tindakan, dan keputusan kehidupannya. Nah, ketika orang itu mengalami tindakan persoalan-persoalan kehidupan yang telah saya sampaikan di awal tadi, hidupnya penuh dengan pengharapan. Ciri-ciri orang yang memiliki orang yang telah diubahkan oleh Tuhan. Yang pertama, orang itu mengalami perubahan, memiliki penuh hidup penuh dengan pengharapan. Pengharapan itu penting dalam kehidupan kita. Orang yang tidak mengalami perubahan dan tidak memiliki pengharapan, dia akan gampang putus asa. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang berhasil, dia tidak kuat imannya, dia bunuh diri, dia stres, ya gitu ya. Masalahnya berat banget, utangnya akeh ngono, sugih ketok njobone. Tapi kehidupan yang sesungguhnya, dia mengalami tekanan yang luar biasa. Tapi kalau anak-anak Tuhan yang telah mengalami keubahan hidup, hidupnya penuh dengan pengharapan. Ada pegangan hidup, ada kekuatan yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Dia tidak akan cepat putus asa. Dia akan mengatakan, Tuhan, aku tahu ini ujian iman yang luar biasa, sehingga aku percaya bahwa kalau Allah yang berdaulat dalam kehidupanku. Masa boleh datang,
persoalan boleh datang, sakit boleh menggerogotin hidupmu, tapi mau saya sampaikan, dalam Kristus ada pengharapan. Dalam Kristus ada hal-hal yang luar biasa yang tidak pernah akan diambil dari kehidupan. Itu pengharapan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Ini yang perlu kita pegang. Bapak Ibu, jika kita melihat dunia ini, maka kita akan menemukan orang-orang yang dianggap sukses. Tapi tahukah kita, kesuksesan tidak menjamin orang itu punya pengharapan. Tapi kalau anak-anak Tuhan sukses, dia penuh dengan pengharapan, dia akan menjadi berkat bagi banyak orang. Kehidupannya, kesaksian kehidupannya, kehidupan pelayanannya, kehidupan pribadi dan keluarganya, itu akan memberkati banyak orang. Kalau orang itu hidup dalam Tuhan dan mengalami perubahan, makanya hidupnya penuh dengan pengharapan. Dia tidak takut untuk apapun. Bisnis boleh turun, bisnis boleh anjlok, tapi dia tahu pengharapan dalam Kristus pasti dipulihkan, gitu ya, Bapak Ibu, pasti dipulihkan. Ada pengharapan di dalamnya, ada ujian yang Tuhan mau supaya kita telah banyak menabur iman dari dalamnya, gitu ya. Iman yang luar biasa itu dilihat dari kehidupan kita. Kita diberkati sebenarnya ujian untuk kita bisa nabur enggak ya Bapak Ibu? Orang diberkati seringkali akan sulit menabur. Orang semakin diberkati akan sulit. Kok akhirnya ya saya harus tabur gitu ya. Berpikir akhirnya tidak keluar dari kehidupannya. Ini anak-anak Tuhan perlu diperhatikan ini. Bukan semakin menemukan tangan, dia semakin menutup tangannya. Karena apa? Aduh, pikiran dan pertimbangannya luar biasa gitu ya. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Yang kedua, orang yang ciri-ciri orang yang diubahkan di dalam Kristus Yesus Tuhan, hidupnya terpelihara, ya. Hidup orang itu terpelihara. Saya berpikir begini, ketika saya keluar dari Samarinda, saya berpikir begini, waduh, apa benar ini dari Tuhan? Tapi ketika saya Tuhan, terima kasih, Kau memberi kekuatan iman. Ketika sampai saya di sini, Tuhan pelihara, saudara, luar biasa. Tuhan pelihara dari waktu ke waktu sampai hari ini saya boleh berdiri, saya masih hidup, saya boleh melayani pekerjaan Tuhan, saya boleh melayani ibu saya di rumah, sudah sepuh, kadang-kala sudah lupa-lupa gitu ya, kadang-kala nyalakan kompor lupa matiin gitu ya, orang sudah sepuh. Dan saya bersyukur saya bisa mendampingi beliau pada masa usia tua. Dan beliau juga hidupnya terpelihara oleh Tuhan. Kadang-kala kita tidak berpikir Tuhan kirim sesuatu ke rumah. Kadang-kadang, ndok iki kok wis gak ono. Tiba-tiba cukup kita tidak begitu orang itu dekat, Tuhan kirim untuk mengirim sesuatu ke rumah. Jadi kalau hidupmu di dalam Tuhan, kalau hidupmu diperubahkan oleh Tuhan, percayalah hidupmu dalam pemeliharaan Tuhan. Gak usah lihat orang lain. Coba evaluasi kehidupanmu. Apakah kau dipelihara Tuhan atau tidak? Kalau sampai hari ini kita bisa makan, kita bisa sehat, kita bisa tetap dalam perlindungan Allah, artinya Bapak, Ibu, dan saya tetap terpelihara di dalam Tuhan. Ada orang-orang yang tidak bisa menikmati kehidupan, ya gitu ya. Waduh, 1 minggu yang lalu ada ibu-ibu katakan, puji Tuhan, keadaan pandemi justru saya keliling-keliling gitu ya. Luar biasa. Saya keliling-keliling sampai kemana gitu ya. Waduh, puji Tuhan. Harusnya dia berdiam diri di rumah, tapi berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan hambanya ini. Bapak Ibu, jangan berkecil hati. Sekecil apapun Tuhan pelihara hidupmu. Saya sendiri mengalami banyak hal dalam hidup saya. Pembelaan, penghakiman, pembalasan itu milik Tuhan. Tapi kalau kau tetap berserah kepada Allah yang hidup, Tuhan bela dalam segala. Begitu. Dan hal yang terakhir yang kita harus pelajari, ciri-ciri orang yang diberkati. Coba kita baca dari ayat ke-6 dari 1 Petrus yang 1 ayat ke-6 dikatakan, bergembira karena hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Orang yang terpelihara, orang yang memiliki
keubahan hidup. Perhatikan, hidupnya penuh dengan sukacita. Tuhan katakan apa? Bersukacitalah senantiasa. Begitu ya. Bergembiralah, karena dalam kegembiraan ada obat yang manjur. Begitu. Firman Allah ucapkan ketika kau sakit, perkataan firman Allah itu, hatimu penuh dengan kegembiraan, hatimu penuh dengan sukacita. Kebahagiaan dan sukacita yang sejati datangnya dari tempat yang maha tinggi. Gak dibuat-buat saudara, gak dibuat-buat. Orang lucu menunggu enggak, itu sukacita enggak. Sukacita itu keluar mengalir dari dalam hati. Saudara keadaan susah apapun, saudara tetap bisa mengucap syukur, begitu ya. Orang yang bersukacita dalam keadaan apapun, dia tetap bisa mengucap syukur dalam segala hal. Itu yang dikehendaki Kristus di dalam kamu. Amin, firman Tuhan. Mari para pemusik, para WL, kita angkat satu pujian, biarlah kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Apa yang Tuhan buat bagi kita hari-hari ini. Mungkin keadaan ini sulit bagi kita, mungkin keadaanmu sangat tidak menyenangkan, tapi saya percaya bahwa Tuhan sanggup mengubahkan segala sesuatu. Yang gelap jadi terang. Terang itulah memberikan kita kemampuan untuk banyak perkara. Angkat satu pujian, mulia, ya, mulia. Pujian sebelum firman tadi ya, supaya kita bisa. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan
mengucapkan kata syukur atas berkatnya. Tuhan tahu apa yang kau pikirkan. Tuhan tahu masalahmu. Tuhan tahu pergumulanmu. Tuhan tahu keluargamu. Dikanalah pasya kita Bapak pasya dimanapun kau berada. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Tuhan pelihara dirimu. Perlindungan akan cukup bagi kita semua. Yes. Ingin dipakasih karena apa-apa ya sekarang. Jangan keraskan hatimu. Kenapa kau tidak mengalami perubahan hidup? Karena kamu mengeraskan hatimu, harga dirimu terlalu tinggi. Terima kasih. Terima kasih atas firman-Mu yang menguatkan hamba-Mu dan kami semua yang hadir pada siang hari ini. Pengertian kami terbatas, tapi Roh-Mu yang kudus akan memimpin kami terus masuk dalam pengertian yang baru dalam firman Allah. Yang menguatkan kami, yang meneguhkan kami untuk kuat berdiri di hari-hari yang sulit ini. Terima kasih Tuhan atas perlindungan-Mu yang cukup bagi kami semua, bagi anak-anak, bagi pekerjaan, pendidikan, bahkan pelayanan yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih Bapa atas waktu yang luar biasa ini Tuhan. Hamba-Mu boleh berhenti berbicara, tapi Engkau akan terus mengajar kami dalam roh dan kebenaran-Mu, sehingga kami bertumbuh kuat dan dewasa di dalam Engkau. Tidak ada yang dapat memisahkan kasih Kristus dengan kami sebagai hamba-Hamba-Mu, sebagai orang-orang percaya Tuhan. Dan kami percaya semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur atas firman Allah ini. Haleluya.